puasa jangan jauh dari sunnah-sunnahnya. Misalnya apa Pak Ustadz? Contoh ya, sahur. Sahur ini jangan ditinggalkan. Anda mau sahur apapun silakan. Sahur lodeh, sahur bening, sahur kari. Biasa aja, nggak usah emosi. Jadi teman-teman, orang Ustadz makan setengah diberhentikan aja nggak emosi kok, biasa. Jadi teman-teman, ya Bu, artinya apa? Nih dengerin Ustadz, berangkat dari situ, sahurnya jangan ditinggalkan. Tapi saya itu nggak pakai sahur kuat. Weh, sahur ini bukan obat kuat, sembarangan aja. Sahur ini sunnah. Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena teman-teman yang dimuliakan Allah di dalam sahurnya ya itu ada barokah. Jadi di balik itu ada keberkahan. Ya, sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sahur. Satu pesan Ustaz. Yang kedua, sahurnya di belakangnya. Ikan cupang, ikan gabus. Makin ke belakang makin bagus. Beda kalau buka puasa ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Ikan bandeng, ikan gabus yang paling ganteng Ustaz. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jelas ya? Jadi sahurnya dibelakangin. Semepet apa? Bagaimana dengan imsak itu? Apakah imsak itu sebenarnya ada di zaman Nabi? Gini teman-teman, dalam bentuk sebuah istilah bernama imsak nggak ada. Dalam bentuk sebuah nama bernama imsak itu tidak ada. Ya. Tapi kalau pertanyaannya gini nih, dengerin Ustaz, ada nggak perilaku imsak di zaman Nabi? Nah, saya akan jawab ada. Gimana modelnya? Sini Ustaz kasih tahu. Dulu itu ada hadis riwayat Anas. Anas menceritakan dari Zaid bin Sabit. Zaid, kamu pernah nggak sahur sama Nabi? Kata Zaid, pernah. Berapa jeda antara adzan dengan sahur? Kata Zaid, qadra khamsina ayat, kurang lebih membaca 50 ayat. Nah sekarang Ustaz mau tanya, baca 50 ayat itu kira-kira berapa lama? Ternyata setelah kami cek antara 7 sampai 15 menit. Itu membaca 10 ayat, 50 ayat. Nah itulah yang kemudian diberi nama dengan istilah jeda, namanya imsak. Tapi itu kan membatasi, padahal Nabi aja tidak membatasi di waktu imsak. Yang membatasi siapa? Empek-empek campur lodeh, capek deh. Ya, gak ada. Coba tanya kepada saya, Ustadz kan mendukung adanya imsak, betul. Terus Pak Ustadz, saya mau tanya, emang Ustadz kalau habis imsak boleh makan? Boleh. Siapa bilang nggak boleh makan? Boleh. Kita misalnya bangun kesiangan, habis bangun kesiangan kita makan, ternyata ada suara imsak, imsak, waktu imsak telah tiba. Suling Pertamina. Tinggalnya di kampung sih, jadi tidak tahu dia ya. Oh Ustaz boleh makan? Boleh. Lanjutin aja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang masih imsak, bukan adzan sholat subuh. Nah problemnya tuh gini, kalian udah makan, udah minum, sikat gigi, bersih-bersih. Imsak, waktu imsak telah tiba. Aha, ada roti bekasnya Pak Ustaz. Makanlah roti itu. Ternyata di dalam roti itu ada rambutnya. Ditariklah, setengah keluar, setengahnya masih di tenggorokan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, ditelan namanya makan batal. Ditarik keluar namanya muntah dengan sengaja, batal juga. Ya udah, biarin gelantung di mulut musanya sih. Apa kabar Mas? Baik. Ini kalau sampai ketelan batal ini. Ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, makanya kenapa ada imsak itu bukan membatasi. Jangan salah paham. Kemudian berikutnya lagi, Pak Ustadz,
mohon maaf ya, bagaimana kaitan dengan yang ketiga berbuka puasa. Kalau buka puasa ikan sepat, ikan gabus. Teman-teman yang pulangnya terjeda dengan adzan, siapin di jok motor ya, kurma. Siapin di jok motor apa yang bisa membatalkan, walaupun permen 1 biji, nggak apa-apa. Pak Ustadz, saya sudah sampai rumah ternyata nggak ada makanan. Boleh nggak saya membatalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri? Saya bilang boleh. Tapi mantap memang kau ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau boleh ya boleh. Yang penting kan batal, ya kan? Yang penting batal, tapi keterlaluan. Kemudian berikutnya berbuka dengan kurma dan air putih. Jadi saya itu ketepatan, Mbak. Alhamdulillah ya Ustadz, ini jelek-jelek begini ya. Memang jelek beneran sih gitu ya. Murid kita banyak dokter. Nah, karena banyak teman-teman dokter, saya sharing. Dok, kenapa sih kita disuruh makan kurma di dalam agama itu? Dokter tahu nggak alasannya secara medis apa? Jadi gini, kata beliau, perut kita itu bekerja, butuh waktu 9 jam. Jadi kalau Ustadz misalnya makan kue setengah batang, ya, kemudian Ustadz kunyah sekarang ini sekarang jam 5, berarti 6, 7, bukan jam 5, jam setengah 4 tadi, setengah 5 maksudnya ya. Anggaplah jam 5 lah, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 malam baru berakhir. Yang Ustadz kunyah setengah tadi itu. Apalagi kalau dikunyah semuanya, wih lebih lama lagi. Ya, paham maksudnya? Jadi sampai jam 2 malam. Maka butuh 9 jam itu perut kita mengunyah. Nah, disitulah kemudian kita ceritanya nih, sahur nih. Sahurnya jam berapa nih? Misalnya sahurnya jam 5, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 siang. Jadi setelah itu lambung kita ini kan bukan kayak lampu yang on off gitu ya. Dia tetap kerja dia. Kayak ngempot makanan begini. Nah makanya karena nggak ada makanan dikempot, yang keluar tuh angin. Ya makanya kalau udah siang mulutnya mengeluarkan bau naga sakti. Ya. Itu yang dikatakan Nabi, la qalubu fami shaim, bau mulutnya orang berpuasa atyab indallah min rihil misik, lebih wangi di mata Allah dibandingkan dengan minyak kasturi. Tapi jangan mentang-mentang kasturi kau obral kasturi. Kasturi. Itu kasturi di mata Allah. Di mata manusia itu racun tikus yang mematikan. Ya? Bukan mabuk, meninggal, Bu. Jadi teman-teman, loh, yang kayak IO itu kan bening-bening, cantik-cantik, sama aja. Ustadz tahu dari mana? Kalau buka puasa bersama, kan acara-acara hotel di perkantoran yang megang IO. Jadi ketika Ustadz mau naik panggung, cantik-cantik itu, Ustadz, setelah ini Ustadz yang maju ya. Itu yang bening cantik aja begitu, apalagi kayak gini-gini nih. Ya, jadi teman-teman. Jadi artinya teman-teman yang berbahagia, dari jam 2 sampai jam 6 sore lambung kita kosong. Dia menguras dirinya sendiri, Bu. Nah, setelah dia menguras dirinya sendiri, Pak, maka yang keluar namanya zat asam lambung. Asam lambung, bukan asam sulfat. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, ketika dia keluar asam lambungnya, maka apa yang terjadi? Hadirin, tahu asam ya? Gimana rasanya kalau luka diperas jeruk nipis itu gimana rasanya? Perih ya. Sama kayak gitu, perut kita perih. Itulah yang akhirnya disebut dengan penyakit mah. Nah gitu tuh kemudian aku mata ini kambuh gara-gara apa? Gara-gara puasa. Barangan aja. Anda itu loh nggak ngikutin sunnah Nabi. Coba Anda makan kurma. Ternyata kurma itu punya 2 alasan dipilih sama Allah. 1, dia seratnya banyak tapi lembut. Beda dengan buah yang lain. Ya, kalau buah lain tuh seratnya kasar, jeruk kasar, apel kasar, apalagi kulit durian itu seratnya kasar sekali. Cobain aja kalau nggak percaya. Bukan duriannya loh ya, kulit. Tuh, teman-teman. Yang kedua, manisnya. Makanya dia menetralisir, Bu. Loh, Ibu kalau masak sayur asam, keasaman dikasih apa, Bu? Gula. Ya, maka nanti buka puasanya pakai kurma, manisnya kurma akan menetralisir asamnya lambung. Kalau nggak ada kurma, apapun yang penting manis. Ya, apapun yang penting manis.
Tapi jangan tertipu sama yang manis-manis, karena yang manis aja belum tentu setia, tapi yang setia udah pasti manis, ya. Jadi teman-teman, ya contohnya yang ini susah amat sih, Bu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi cari yang manis. Nanti buka puasa, kadang-kadang itu saya kalau buka puasa malah nggak cari kurma, cukup melihat istri aja. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kurma jangan remehkan. Dan saya mohon maaf ya, kadang-kadang buka puasa di Novotel, jauh kan, terawihnya di kilo berapa begitu, kilo 5, kilo 10, enggak kekejar. Jadi Ustaz enggak pakai buka puasa. Apa andalannya? Ustaz ngambil kurma 3 biji, udah makan kurma 3, habis itu sholat maghrib, udah nggak pakai makan. Pikir saya makannya habis terawih, ternyata habis terawih nggak makan lagi, kenyang teman-teman. Cukup 3 kilo ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, makanan itu nggak butuh banyak, yang penting berbobot. Makan daging segini nih, nggak pakai nasi, sama kentang aja, itu jauh lebih kenyang dibandingkan teman-teman, mohon maaf ya, makan nasi segini, tapi mohon maaf gak ada yang bernutrisi. Nasi sama kerupuk, sama Indomie, mohon maaf. Itu kegemaran saya ini udah ahlinya kalau Indomie, pakar Ustadz mah. Serius. Sekarang udah nggak mau lagi Ustadz, semenjak tahu tuh gimana proses Indomie di dalam perut. Ngeri. Kayaknya 4 tahun terakhir Ustadz udah latihan betul-betul nggak makan Indomie. Kalaupun pengen gitu paling sarimi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa sih? Sama gimana ceritanya? Indo sama sari kok beda. Jadi teman-teman, enggak, maksudnya kalau pengen nggak apa-apa makan, tapi kalau bisa jangan dijadikan makanan pokok yang rutin gitu ya. Sesekali nggak apa-apa. Baik teman-teman, itu tadi sunah-sunahnya dikerjakan.